Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Syara dengan NIM A1S1231103. Di sini saya akan menjelaskan peraturan pelaksanaan BK di sekolah. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang pertama ada di pasal 3, yaitu layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, ini berarti layanan BK bertujuan untuk mendukung siswa dalam menghadapi tantangan di berbagai bidang kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu pasal 10 ayat 1, penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada SD atau MI atau yang sederajat dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Yang kedua, penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada SMP atau MTS yang sederajat, SMA atau MA atau yang sederajat, dan SMK atau MAK atau sederajat. Layanan BK juga dilakukan oleh konselor atau guru BK. Untuk setiap konselor atau guru BK, jumlah siswa yang dilayani ditetapkan dengan rasio 1 konselor atau guru BK untuk 150 siswa. Peraturan ini menekankan pentingnya pelayanan profesional dan pembagian rasio yang memastikan setiap siswa mendapat perhatian yang cukup dalam pengembangan dirinya. Yang kedua, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan konselor sebagai salah satu kualifikasi pendidik. Artinya, konselor diakui sebagai tenaga pendidik yang tugasnya adalah memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa untuk membantu perkembangan mereka dalam aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Konselor memiliki peran penting dalam mendampingi siswa mengatasi masalah dan merencanakan masa depan, serta harus memiliki kualifikasi profesional yang diatur oleh hukum. Yang ketiga, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, menyebutkan bahwa pelayanan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling di sekolah, baik di tingkat dasar maupun menengah, tidak terpisah dari proses pembelajarannya. Layanan konseling berperan membantu siswa dalam menghadapi masalah pribadi, sosial, akademik, dan karir, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih holistik. Konseling mendukung terciptanya keseimbangan dalam aspek emosional dan sosial siswa yang penting bagi keberhasilan pendidikan mereka. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Pada pasal 6 ayat 4 menyatakan bahwa guru BK atau konselor mengampu paling sedikit 5 rombongan belajar per tahun. Ini berarti bahwa dalam 1 tahun, seorang guru BK atau konselor wajib memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada minimal 5 kelompok siswa atau rombel. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru BK atau konselor memberikan layanan secara aktif dan terstruktur kepada sejumlah siswa dalam jumlah yang memadai, sehingga dapat membantu mereka mengatasi berbagai masalah yang berhubungan dengan pendidikan, sosial, pribadi, dan karir. Yang kelima, terdapat dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, mengatur tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor atau guru BK. Peraturan ini menyatakan bahwa konselor atau guru BK harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 dalam bimbingan dan konseling atau pendidikan yang relevan. Selain itu, konselor harus memiliki kompetensi profesional
yang mencakup kemampuan untuk melakukan asesmen, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan konseling. Tujuannya adalah memastikan bahwa konselor atau guru BK memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan mendukung perkembangan siswa secara optimal.